Oke, selamat pagi teman-teman. Mata kuliah statistika kali ini kita akan belajar tentang korelasi atau uji hubungan. Nah, sebelum itu saya minta teman-teman untuk saya minta teman-teman untuk melakukan review pada waktu minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah belajar konsep dasar dari statistika inferensial. Nah, apakah itu statistika inferensial, fungsinya untuk apa, terus ada berapa macam jenis statistika inferensial, itu nanti ada di review. Jadi hari ini kita kegiatannya banyak, mulai dari review minggu lalu, terus habis itu kita ke materi, apa itu korelasi khususnya korelasi produk momen, terus habis itu bagaimana kita menghitung secara manual dan juga menggunakan SPSS, kemudian kita latihan soal dan kita post test. Jadi kegiatan pada mata kuliah kali ini, pertemuan ke-9 itu cukup banyak. Nah, untuk yang pertama, kita harus melakukan review minggu lalu. Jadi pada sesi kuliah statistika pertemuan ke-9 ini nanti akan ada 6 sesi. Jadi video ajar ini akan dibagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama yaitu pendahuluan. Nanti kita akan pembahasan dalam sesi pertama itu review minggu lalu, kemudian ada pendahuluan terkait dengan konsep dasar korelasi, terus habis itu sesi kedua kita ada hubungan antar dua variabel, ada berapa macam hubungan saja, terus habis itu sesi ketiga ada jenis korelasi dan konsep korelasi produk momen. Jadi lebih ke fokus ke jenis korelasi dan konsep korelasi produk momen itu apa. Kemudian pertemuan keempat kita latihan menganalisa korelasi produk momen, menganalisa suatu kasus menggunakan analisa korelasi produk momen secara manual. Kemudian sesi kelima kita latihan menganalisa kasus dengan korelasi produk momen dengan menggunakan SPSS. Kemudian pertemuan ke-6 itu penutup yang berupa evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajarannya nanti ada 2. Yang pertama evaluasi pembelajaran latihan soal. Jadi teman-teman akan ada soal, terus teman-teman mencari dan menganalisis menggunakan korelasi produk momen secara manual dan menggunakan SPSS. Kemudian evaluasi belajar yang kedua yakni post test. Nah, post testnya itu nanti ada di Google Form. Jadi teman-teman mengisi dan menjawab pertanyaan yang ada di Google Form, kemudian teman-teman submit. Nah, begitu juga dengan review minggu lalu. Nah, review minggu lalu ini juga teman-teman submit di Google Form. Jadi di Google Classroom nanti teman-teman akan menemui yang pertama kuis statistika inferensial. Nah, yang bagian kuis statistika inferensial ini nanti teman-teman klik, kemudian teman-teman isi sesuai dengan pemahamannya teman-teman, terus habis itu isi setiap pertanyaan, kemudian disubmit, selesai. Terus habis itu ini ada aplikasi SPSS 16, program SPSS 16 untuk menganalisa korelasi produk momen. Saya harap kalian download. Jadi kalau misalnya tidak bisa, kalian bisa cari sendiri. Dibolehkan sekali kalau misalnya teman-teman di laptopnya sudah memiliki aplikasi SPSS ini, tidak perlu mendownload ini. Kemudian yang ketiga ada link ini berisi tabel R yang akan kita gunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi dari produk momen. Kemudian pada file selanjutnya ini nanti ada post test korelasi produk momen. Jadi teman-teman juga mengerjakan setelah perkuliahan nanti selesai, teman-teman mengerjakan post test korelasi produk momen ini. Teman-teman tinggal klik, terus habis itu jawab pertanyaannya, kemudian submit, selesai. Terus yang bawah bentuknya PDF ini adalah materi dari minggu ini. Nah, materi minggu ini nanti kita akan buka. Terus habis itu nanti di bagian bawah nanti akan ada 6 video, mungkin lebih 6 atau 7 video terkait dengan materi ajar yang berupa video. Jadi materi ajar ini kan tidak
mungkin teman-teman kurang paham, jadi teman-teman bisa mendengarkan video itu gitu. Nah, video ini terbagi menjadi 6 sesi yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kalau teman-teman sudah, jadi saya harap teman-teman paham apa yang sudah saya katakan. Sekarang kita masuk ke materi pada sesi pertama. Nah, pada sesi pertama, setelah teman-teman mengisi review minggu lalu, materi pertama kali ini adalah pembahasannya tentang topiknya itu uji korelasi produk momen, bagaimana cara mengolah data menggunakan teknik statistika secara manual dan juga menggunakan SPSS. Kemudian teman-teman bisa mengambil kesimpulan atau menginterpretasikan hasil analisa itu. Oke, sebelum itu kita belajar dulu tentang konsep dasar dari analisis korelasi produk momen. Nah, analisis korelasi produk momen itu apa sih? Kita belum ke analisis ke produk momennya, kita ke korelasinya. Nah, pada pertemuan ke-8 minggu lalu, teman-teman kan sudah belajar tentang bahwa analisis inferensial itu ada analisis korelasi dan analisis komparasi. Nah, pada waktu sekarang ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Analisis korelasi itu apa sih? Analisis korelasi itu merupakan salah satu teknik statistika yang ada di statistika inferensial yang digunakan untuk menganalisa hubungan dari dua variabel atau lebih. Gitu. Nah, yang dari dua variabel dinamakan analisis sederhana, yang lebih dari dua variabel analisis berganda. Jadi pada dasarnya intinya begini, analisis korelasi itu adalah analisis yang ada di dalam ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji hubungan dari satu variabel dengan variabel yang lain gitu. Nah, teman-teman saya rasa juga sudah memahami bahwa di dalam ilmu statistika atau di dalam ilmu metodologi penelitian kan ada variabel X dan variabel Y. Nah, analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari kedua variabel ini, variabel X dan variabel Y. Nah, kedua variabel atau lebih gitu. Jadi, analisis korelasi itu tidak hanya untuk mengetahui hubungan dari dua variabel saja, tetapi juga bisa lebih gitu. Nah, kalau yang analisisnya dua variabel, satu variabel X kemudian satu variabel Y, itu namanya analisis korelasi sederhana. Tetapi jika lebih dari dua variabel, misalnya dua variabel X dan satu variabel Y, atau tiga variabel X dan satu variabel Y, itu dinamakan analisis korelasi berganda. Begitu. Jadi saya harap teman-teman paham. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, untuk slide selanjutnya ada dasar pemikiran dari analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini memiliki dasar pemikiran bahwa adanya perubahan suatu variabel itu disebabkan atau akan diikuti oleh perubahan variabel lain. Dan juga koefisien perubahan tersebut dinamakan koefisien korelasi. Jadi, slide ini mengatakan bahwa begini, adanya perubahan dari suatu variabel X itu akan mempengaruhi atau akan berakibat pada perubahan variabel Y gitu. Jadi misalnya si X ini berubah, salah satu contoh kasusnya adalah variabel X itu motivasi belajar. Motivasi belajar akan mempengaruhi prestasi belajar gitu. Nah, ketika motivasi kan bisa naik, bisa turun. Nah, ketika motivasi belajarnya itu berubah naik, maka prestasi belajar dari seorang mahasiswa itu juga akan mengalami perubahan gitu. Nah, maka itu kenapa kok analisis korelasi ini dinamakan analisis hubungan atau menguji hubungan? Karena apa? Ketika variabel satu berubah, maka variabel yang lain itu juga akan berubah gitu. Nah, besarnya hubungan perubahan maka besarnya perubahan dari suatu hubungan ini itu dinamakan koefisien korelasi. Jadi derajat hubungannya, perubahannya ini tinggi atau tidak, itu namanya koefisien korelasi. Lah, semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar pula keterkaitan antar kedua variabel itu. Jadi, misalnya semakin besar korelasinya, si motivasi belajar dan
prestasi belajar ini memiliki koefisien korelasinya yang tinggi. Nah, yang tinggi nanti berapa angkanya kita akan bahas ke slide yang berikutnya. Yang tinggi ini seberapa gitu. Nah, semakin tinggi angkanya, maka dari kedua variabel X dan Y ini semakin erat hubungannya gitu. Sama kayak kamu dan pacarmu, kalau misalnya semakin tinggi intensitas ketemunya, maka semakin erat gitu. Oke? Nah, untuk slide selanjutnya kita bahas tentang sifat penting dari konsep korelasi. Nah, ini tadi nilai korelasi atau nilai suatu hubungan. Nilai korelasi atau nilai suatu hubungan itu berkisar antara -1 dan 1 gitu. Jadi, nilai korelasi dari suatu hubungan antar variabel X dan Y itu kisarannya hanya -1 dan 1. Kalau misalnya teman-teman nanti menemukan korelasi perhitungannya 5 gitu, itu salah, itu jelas salah. Dan kalian harus menghitung ulang gitu. Jadi itu sudah jelas salah. Nah, jadi nilai korelasi itu berkisar antara -1 dan 1. Kemudian yang kedua, korelasi itu sifatnya simetris. Jadi ketika simetris ada satu berubah, satu juga berubah gitu. Kalau misalnya satu berubah, satu tidak berubah, berarti tidak ada hubungan. Terus habis itu jika X dan Y saling bebas, maka korelasinya 0. Nah, ini maksudnya. X dan Y itu saling bebas berarti satu berubah dan satu diem aja. Ya, itu korelasinya 0. 0 itu berarti tidak ada korelasi alias tidak ada hubungan. Kemudian yang selanjutnya, meskipun korelasi mengukur derajat kehubungan, tetapi ini bukan suatu uji kausal. Uji kausal itu berarti uji sebab akibat. Jadi, uji korelasi ini hanya untuk menguji variabel ini punya hubungan nggak sih sama variabel yang satunya, cuma menguji hubungan saja, bukan menguji pengaruh, atau bukan menguji hal ini disebabkan karena ini tidak sih gitu. Ketika nanti hal ini disebabkan karena hal ini gitu, nanti ke uji yang lain gitu. Jadi kita hanya menguji hubungan antara si A dan si B ini punya hubungan tidak. Kalau misalnya tidak berarti 0. Kalau misalnya ada hubungan itu sifatnya positif atau negatif. Kalau positif nanti mengarahnya kurvanya antara 0 sampai 1 angkanya. Kalau negatif nanti 0 sampai -1 gitu. Semacam itu saja. Jadi hanya uji hubungan, mengetahui ada hubungan nggak sih antara si Bobby dengan si Ifna, itu ada hubungan nggak sih? Kalau misalnya ada, hubungannya itu positif atau negatif gitu toh. Terus habis itu yang terakhir, simbolnya itu kalau dalam populasi simbolnya rho, jadi kayak huruf P. Kemudian kalau yang untuk sampel itu simbolnya R. Nah, kebanyakan nanti dari kita akan menggunakan simbol R. Jadi besarnya korelasi disimbolkan oleh R. Dan teman-teman nanti akan menemukan RX, RY itu apa gitu, nanti akan RXY itu adalah korelasi antara X dan Y begitu. Terus untuk slide yang selanjutnya ini, kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Kapan suatu hal itu dikatakan saling berhubungan? Nah, suatu variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan dari variabel itu, jadi satu variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan dari variabel itu diikuti oleh perubahan oleh variabel lain. Jadi teman-teman bisa melihat slide ini, grafiknya ada grafik X dan Y. Jadi jika X berubah maka Y berubah. Oke? Begitu teman-teman, untuk sesi 1 kita selesai, dan kemungkinan sesi